cerita sedikit lah ya. Oke. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Ya karena niatnya bagus mau ketemu ulama, dekat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan, supir taksinya ngajak ngobrol saya. So dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Supir taksi ya. Dijawab lagi sama dia, "Lah, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Kalau kamu atau orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Saya adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarat, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar. Mungkin saya diperang atau gimana? Atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil nerangkan, ini ayat Quran, dan saya cek, betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya. Dan tafsirnya semuanya betul. Dari antaranya, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Dan suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu ada suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW.